persilahkan ketua kelas pimpin doanya. Baik Bu, Istain, Iqra, basmalah wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Cici Bu, Cici tidak hadir, apa kabarnya? sakit Bu. Cici sendiri? Ya Bu. Nah, kita doakan ya, semoga Cici cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita di ruangan yang kita cintai ini. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, anak-anak Ibu mohon untuk berdiri terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk lebih semangatnya, kita tepuk semangat dulu ya. Apakah anak-anak Ibu sudah hafal gerakannya? Sudah Bu. Nah, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Nah, apakah anak-anak Ibu semuanya sudah semangat? Sudah Bu. Nah, kembali dulu ke tempatnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran, siapa yang anak Ibu tahu pembelajaran kita minggu kemarin? Saya Bu. Nah, oke sih, pembelajaran kita minggu kemarin apa? Minggu kemarin kita belajar tentang Nabi Muhammad yang diasuh oleh ibunya, yaitu Aminah Bu. Iya, bagus ya anak-anak Ibu. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Siapa yang tahu pembelajaran kita hari ini? Nabi Muhammad diasuh oleh papanya dan kakeknya Bu. Iya, bagus ya. Nabi Muhammad. Nah, yaitu Nabi Muhammad diasuh oleh kakek dan pamannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu harus mengetahui bagaimana asuhan kakeknya terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua, mengetahui bagaimana asuhan pamannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, pada materi hari ini kita masuk kepada materi yang pertama ya, yaitu tentang asuhan. Asuhan kakek Nabi Muhammad SAW. Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tahu nama dari kakek Nabi Muhammad SAW? Ya, Dewi Rara? Abu Muthalib Bu. Abdul Muthalib. Ya, bagus ya. Nama kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nah, sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu. Perhatikan buku yang ada di depannya, yaitu halaman 42 ya. Nah, di mana di sini bahwa kakek Nabi Muhammad SAW itu sangat bahagia sekali ketika mendengar cucunya itu lahir, yang dilahirkan oleh Aminah, putra dari Abdullah. Nah, kakek ini selalu memberikan kasih sayang yang penuh kepada cucunya Muhammad dan langsung memberi namanya yaitu Muhammad, sedangkan nama Ahmad langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai di dalam Quran surat As-Saff
رسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. Ya, Zainab boleh dibacain artinya? Baik, Bu. Ya, silakan ya. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utuskan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Sudah? Nah, jelas sekali ya bahwa Ahmad yaitu nama yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini ketika asuhan kakek Nabi Muhammad SAW hanya berumur sampai 8 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, kakeknya yaitu Abdul Muthalib sudah meninggal dunia. Nah, sekarang materi kita yaitu asuhan Nabi. Asuhan Nabi bersama pamannya. Dewi Rara, Hidayati, coba perhatikan ke sini ya. Jangan mencolek lagi. Ya, Bu. Bisa diperhatikan pembelajaran hari ini? Bisa, Bu. Nah, kita lanjutkan ya semuanya. Perhatikan ke depan. Untuk pembelajaran kita selanjutnya yaitu asuhan Nabi bersama pamannya. Nah, Ibu mau bertanya, nama paman Nabi Muhammad SAW itu siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Alif. Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad SAW. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Nah, di sini coba perhatikan bukunya ya, anak-anak ibu. Di sana dijelaskan bahwa Abdul Muthalib sangat mendidik keponakannya ini bukan untuk dimanjakan, tetapi untuk mendidik. Muhammad diasuh oleh pamannya bukan untuk dimanjakan, tetapi untuk mendidiknya. Nah, Nabi Muhammad SAW dikenal dengan seseorang yang bersosialitas tinggi, dan pekerja keras. Nah, di dalam bersosialisasi tinggi oleh Nabi Muhammad SAW, yang pertama yaitu ketika bulan-bulan
Mekah. Nah, di sini sejak kecil Nabi Muhammad itu sudah mengembala kambing ya. Yang kedua yaitu berniaga ke negeri Syam. Apa itu berniaga anak-anak ibu? Berdagang, Bu. Berdagang. Berniaga sama dengan berdagang. Nah, Nabi Muhammad SAW berdagang bersama pamannya. Siapa tadi nama pamannya? Abu Talib. Abu Thalib. Nah, dulu sebenarnya Abu Thalib itu hanya untuk mengembala, tetapi dengan keadaan, Abu Thalib tersebut ingin berniaga ke negeri Syam tanpa diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Namun berita tersebut diketahuilah sama Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW ingin ikut bersama pamannya, namun pamannya tidak membolehkannya. Tetapi dengan hari ke hari Nabi Muhammad SAW ingin ikut bersama pamannya, sehingga pamannya luluh untuk membolehkannya ikut berdagang. Nah, ketika di perjalanan, siapa yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan pamannya? Oleh salah seorang pendeta. Siapa yang tahu siapa nama pendetanya? Saya, Bu. Ya, Dewi Rara. Abu Hurairah, Bu. Abu Hurairah ya, iya bagus sekali ya. Nah, Abu Hurairah tersebut melihat adanya tanda-tanda kenabian terhadap Muhammad SAW. Nah, di dalam berniaga ini Nabi Muhammad SAW dikenal dengan orang yang kalau berjalan kita harus ramah. Iya, Nabi Muhammad ramah, orang yang ramah. Apalagi? Jujur, Bu. Jujur. Apalagi? Dapat dipercaya, Bu. Iya, jujur dan dapat dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya dan juga sopan. Nah, selanjutnya yaitu coba baca Minora materi yang ketiganya apa tentang aktivitas Nabi. Mengikuti perang Pijar, Bu. Fijar. Nah, coba dibacakan artinya apa itu perang Fijar. Perang Fijar adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Muhammad SAW. Fijar adalah perperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Perang ini terjadi di Nakhlah, sebuah tempat yang berada di kota Mekah dan Taif, saat usia Nabi sekitar 14 tahun. Iya, bagus ya. Berarti ini bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pemberani. Iya. Orang yang pemberani. Nah, selanjutnya yaitu yang keempatnya Ibu sambung ke sini ya. Yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkan hal-hal yang buruk, yaitu meninggalkan tradisi yang buruk. Siapa di sini yang tahu apa itu tradisi yang buruk ketika zaman Nabi Muhammad SAW? Berjudi, Bu. Berjudi, apa lagi? Mabukan, Bu. Berjudi, mabuk-mabukan. Berkelakuan kasar, Bu. Berkelakuan kasar. Ya, bagus ya anak ibu. Nah, selanjutnya yaitu pamannya pernah meminta Nabi Muhammad SAW untuk ikut pesta berhala. Namun, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Paman, ketika saya pergi ke tempat hal-hal yang seperti itu, saya melihat ada seorang laki-laki berbaju putih tinggi mengatakan kepada saya bahwa mundur Muhammad, jangan mendekat. Itu keperbuatan yang tidak baik." Nah, dari situlah Nabi Muhammad SAW meninggalkan perbuatan-perbuatan
yang buruk. Nah, dari materi kita hari ini, apakah anak-anak ibu semuanya paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, dari sini pembelajaran kita yaitu asuhan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib dan pamannya yaitu Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang pertama tadi apa? Ramah. Ramah. Apalagi? Jujur. Jujur. Apalagi? Sopan. Dan pekerja keras. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang coba buka buku halaman 45. Di situ ada soal objektif. Iya, Bu. Nah, kerjakan soal objektif tersebut akan diperiksa minggu depan ya. Iya, Bu. Nah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Karena hari ini jam kita sudah habis. Siapa yang bisa? Hidayati, silahkan. Bisa? Siapa yang bisa? Ya, Zainah. Pada pembelajaran kita hari ini mempelajari tentang Nabi Muhammad pernah diasuh oleh kakeknya, Bu, yaitu Abdul Muthalib, dan pamannya yaitu Abu Thalib. Iya, terima kasih ya, Zainah. Nah, untuk kesimpulannya ya Ibu perjelas bahwa Nabi Muhammad SAW pernah diasuh oleh pamannya dan kakeknya. Nama Muhammad diberikan langsung oleh kakeknya dan nama Ahmad diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bersama pamannya mendidiknya bukan untuk memanjakannya. Nah, karena waktu kita sudah habis, kemaskan buku-bukunya ke dalam tasnya anak-anak ibu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang rapikan tempat duduknya. Kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi